Bagian 1. Ketika istriku berubah, Ellen meletakkan handuk yang baru saja dipakainya dengan sembarang, tapi Rima hanya diam seraya mengambil handuk itu. Tak seperti biasanya yang mengoceh panjang seperti kereta api. "Aku tidak akan sarapan di rumah," ucap Ellen. Rima hanya mengangguk tanpa sepatah kata. Lagi, Ellen termangu. Biasanya satu kata itu berhasil menciptakan sebuah drama panjang dengan tangisan. "Kenapa nggak mau makan? Masakanku nggak enak? Iya, aku memang tak pintar masak. Aku nggak becus jadi istri." Celoteh Rima panjang sambil berkaca-kaca yang pada akhirnya Ellen pun mencicipi makanannya. Tapi kali ini, Rima diam. Istri yang ia nikahi selama 3 tahun itu melenggang keluar kamar sendirian dan menikmati nasi gorengnya yang asin pun sendirian. Ellen memperhatikan dari jauh, tapi tak berani bertanya apapun. Sudah seminggu ini Ellen tak mendengar keluh manjanya, bahkan ia tak lagi mendapat laporan dari sang ibu tentang aduan Rima atas sikap dinginnya. Rumah ini seketika hening. Ia begitu berbeda, seperti dua orang yang asing. "Kamu kenapa?" "Aku baik." "Bukan itu. Sikapmu kenapa? Kenapa aneh?" "Tidak ada yang aneh," ucap Rima sambil menyantap nasi gorengnya. Ellen menghela napas panjang. "Aku tidak akan pulang malam ini." Rima mengangguk tak peduli. Ellen berdecit. Bukan seperti seharusnya, biasanya Rima akan merengek tak ingin ditinggalkan, membuat dirinya kesal dan marah dengan sikap kekanakan istrinya itu. Diamnya Rima saat ini harusnya membuat ia senang, tapi kenapa Ellen semakin kesal? "Ini uang untukmu, kamu bisa menghabiskan waktu untuk mengusir bosan." Rima melihat amplop coklat itu, pasti isinya seperti biasa, tebal. "Simpan saja, uang darimu masih ada," ucap Rima. "Aku memberimu uang seminggu yang lalu, Rima." "Iya, dan itu masih ada." Ellen menatap tak percaya, sama sekali heran dengan perubahan drastis dari istri manjanya itu. Istri yang selalu menyebalkan di matanya, istri yang luar biasa boros, istri yang selalu memandang sesuatu dengan uang, istri yang bisa menghabiskan puluhan juta untuk perawatan tubuh, istri yang tidak ingin tersaingi oleh orang lain. Istri yang berhasil menumbuhkan rasa benci di hati Ellen selama 3 tahun ini. "Ambil saja uangnya," ucap Rima seraya beranjak dan membawa piring kotor ke tempat cucian, kemudian setelah itu membersihkannya. Membuat Ellen kembali terperangah. Sebelumnya Rima tak pernah memegang semua urusan rumah. Ellen menyediakan asisten rumah tangga lebih dari 1 di rumahnya. Merasa geram dengan sikap Rima, Ellen mendekat dan menarik tangannya sampai piring yang ia pegang jatuh ke lantai. Tapi wajah Rima masih datar tanpa melihat miara Ellen. "Kamu kenapa? Kamu sedang meledekku." Rima diam. "Ini bukan kamu. Ngomong jangan kayak gini." "Ada apa?" "Aku tidak apa-apa, Mas," jawabnya dengan memalingkan wajah. Cengkeraman tangan Ellen di tangannya membuat Rima meringis. Biasanya Rima akan bergelayut manja ketika menghadapi sikap dingin dan marah Ellen. Tapi kali ini ia hanya diam, membuat Ellen semakin marah, kesal dan akhirnya pergi meninggalkan Rima begitu saja. Piring yang berserakan pun dibersihkan oleh Art. Sementara ia naik ke atas dan masuk ke kamar, ia duduk menghadap jendela, menatap taman yang indah dari lantai 2. Tak terasa air matanya luruh. Ia pikir, Ellen mencintai dan mensyukuri keadaan dirinya. 3 tahun merasa paling memiliki suaminya. 3 tahun menjadikan Ellen ada dalam jari telunjuknya. Ia begitu dimanjakan. Ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi Rima untuk ditunjukkan pada teman-temannya. Tapi, 1 minggu yang lalu ia baru tahu, bila Ellen tak pernah sedikit pun mencintainya. Dengan mesra dan penuh kelembutan, ia sampaikan rasa sayang pada Gayatri, sahabatnya sendiri, wanita baik dan sederhana. "Aku mencintai kesederhanaanmu, Gayatri. Aku mencintai lembutmu, aku mencintai caramu bersikap. Sungguh aku sangat mencintaimu, sebuah perasaan yang tidak pernah aku dapatkan dari Rima. Aku masih bersedia, menyediakan diri untuk mencintaimu,
Tetaplah menetap di hatiku, Gayatri sayang. Menatapmu adalah sebuah keteduhan. Pesan itu Rima baca dengan hati yang sesak, namun ia tak bisa marah pada sahabatnya Gayatri. Wanita itu tak secantik dirinya, tapi merebut seluruh dunia Ellen sementara dunianya sendiri hancur. Bagian kedua. Dan akhirnya istriku diam. Mas, ini tidak benar. Sebaik-baiknya wanita adalah istrimu, Rima. Satu baris kalimat balasan dari Gayatri membuat Ellen seketika tidak fokus pada pekerjaannya. Gayatri memang ia kagumi sejak lama, jauh sebelum ia menikah dengan Rima. Gadis sederhana yang membuatnya terpukau, kepintarannya dibalut dengan kelembutan yang sempurna. Sosok yang begitu mempesona bagi seorang Ellen. Hingga satu langkah menggapai cinta Gayatri kandas ketika Rima mendatanginya dengan binar penuh cinta. Sebuah perasaan yang tidak bisa ditolak, satu kenyataan yang membuat Gayatri mundur perlahan. Gayatri dan istrinya adalah dua sahabat yang begitu dekat. Mereka saling menyayangi seperti kakak beradik. Sosok Gayatri yang merupakan anak dari seorang tak berpunya, kemudian dibawa oleh orang tua Rima yang kaya raya. Ia diberi tugas menemani Rima yang merupakan anak semata wayang. Gayatri diberi semua yang terbaik, termasuk pendidikan. Seketika lamunan Ellen buyar ketika satu hal ia sadari, ponselnya sepi. Biasanya, dari mulai ia berangkat ke kantor, HP miliknya terus berbunyi, entah itu telepon atau deretan chat dari Rima. Aku pulang larut malam ini. Ellen merasa aneh dan memancingnya dengan satu pesan. Iya, Mas. Pria itu mengernyitkan dahi, benar-benar bukan Rima yang selama ini ia kenal. Biasanya Rima akan merajuk dan datang ke kantor, membatalkan pertemuan dan membawa dirinya pulang bersama. Perusahaan ini memang milik ayah Rima, sehingga dirinya memiliki wewenang dan terkadang seenaknya. Hei, kenapa pesan dan teleponku gak dibalas? Ucap Gayatri menemui Rima, sahabatnya itu sedang terbaring hanya mengenakan daster dengan rambut yang acak-acakan dan membaca sebuah buku. Kamu sakit? Gayatri mendekat dan dengan cemas memegang kening Rima. Tidak, aku tidak sakit. Beberapa waktu ini aku memang sedikit malas, aku ingin sendirian. Kenapa? Ada masalah? Sama Mas Ellen? Rima menggeleng pelan dan memaksakan untuk tersenyum. Aku tidak sakit. Kamu tak perlu khawatir. Gayatri menatap sahabatnya itu, ada yang lain. Aku sudah menyiapkan hotel terbaik dengan kamar favoritmu untuk anniversary kamu sama Mas Ellen. Ayo dong jangan mager. Kita nyalon. Ucap Gayatri lagi. Mas Ellen yang menyuruhmu? Gayatri mengangguk semangat. Dia itu ingin istrinya bahagia dan senang, apapun dilakukan untuk itu. Jadi kamu jangan mager. Rima menghela napas dan membuangnya perlahan. Aku tidak ingin kemanapun, ingin di rumah saja. Katakan pada suamiku, batalkan seluruh rencananya. Tapi hotel sudah dipesan, semua sudah dipersiapkan. Ujar Gayatri. Membatalkan satu malam kamar hotel tidak akan menipiskan tabungannya, bukan? Gayatri diam dengan segala keheranan atas sikap Rima. Sebaiknya kamu pun pulang. Hei, aku ingin sendiri, nanti aku akan mengabarimu dan bercerita tentang perasaanku. Gayatri mengangguk, kemudian ia pergi dengan perasaan berat. Sesampainya di mobil, ia pun menghubungi Ellen, memberitahu atasannya itu bila istrinya menyuruh untuk membatalkan seluruh rangkaian acara anniversary pernikahan mereka. Dia mengatakan sesuatu padamu? Tanya Ellen melalui sambungan telepon. Tidak, aku rasa dia menyembunyikan sesuatu. Ellen menghela napas. Baiklah, aku tutup dulu. Iya, Mas. Setelahnya tanpa banyak berpikir, Ellen pun memutuskan untuk pulang. Pikirannya tak karuan, sikap Rima membuatnya pusing. Ia lajukan kendaraannya di tengah keramaian kota, membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk tiba di rumah. Ia segera masuk dan mencari istrinya, hingga ia dapati Rima sedang berbaring di kamar. Kenapa kamu batalkan rangkaian acara yang sudah kubuat?
Rima tidak buru-buru menjawab dan hanya menatap Ellen. Jawab, Rima. Sebetulnya ada apa? Sikap diam itu kenapa? Seandainya aku bersalah, aku tidak tahu letak salahku di mana. Katakan, jangan diam. Aku bukan cenayang. Aku hanya ingin melewatkan hari jadi kita di rumah. Itu saja. Ellen tersenyum kesal. Sungguh ini bukan dirimu. Rima adalah seseorang yang akan meminta sesuatu hal yang sangat mewah untuk sebuah perayaan. Jawab Ellen. Setidaknya Rima paham satu hal akhirnya. Segala hal yang dilakukan Ellen selama ini bukanlah tentang cinta, tapi untuk memuaskan dirinya dan mungkin tak berarti untuk Ellen sendiri. Ada waktu di mana aku mulai berpikir, apa semua yang telah kita lewati itu keinginan kita atau hanya untuk menyenangkan aku saja dan kamu berat? Maksudmu apa? Sudahlah, jangan drama. Apa tidak cukup selama ini dramanya? Bila dulu kata-kata itu terdengar bagai angin lalu, kenapa hari ini Rima merasakan begitu sakit? Sebagai kado pernikahan kita, aku ingin meminta sesuatu darimu. Tentu, kamu boleh meminta apa saja, Rima. Seperti biasa, aku akan mengabulkannya. Apapun itu, aku hanya ingin kejujuran. Ellen diam sejenak, menatap istrinya yang kini bersandar pada dipan. Kejujuran apa? Apa saja yang kamu tutupi dariku? Ellen kembali tersenyum heran. Istrinya benar-benar aneh. Kejujuran macam apa? Bukankah pada beberapa hal ada yang harus ditutupi agar tidak saling menyakiti? Termasuk kenyataan bila yang kamu cintai adalah Gayatri? Ellen termangu. Bibirnya seketika tergagap. Ia tak bisa berkata satu huruf pun dan hanya menatap Rima dengan mematung. Keangku hanya seolah pudar dalam seketika. Istri yang tak jauh di hadapannya kini memandang dengan wajah polos dan mata memerah. Bagian ketiga. Jawab saja. Aku kuat kok, Mas. Ucap Rima tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Ia masih menunggu apa yang akan dikatakan pria di hadapannya itu. Apakah ia akan berkata jujur atau kembali bersandiwara? Jawab, Mas. Ellen hanya mengangguk. Ia tak lagi bersandiwara. Bahkan setelah kita menikah, Ellen kembali mengangguk. Dada seketika begitu sesak, mulut tak lagi dapat berkata. Rima membuang pandangannya, menyembunyikan mata yang mulai memerah. Ellen pun terlihat bingung, ingin mendekat tapi seperti tertahan. Hingga akhirnya Rima kembali menegakkan pandangannya seraya menyeka air mata. Maaf, aku pikir aku kuat, ternyata ini lebih sakit daripada yang aku bayangkan. Seharusnya tadi kamu bersandiwara saja, aku rasa itu jauh lebih baik. Maaf. Ucap Ellen pelan dengan segenap perasaan bersalah. Tak perlu minta maaf, bukan kamu yang menyakitiku. Aku hanya terluka oleh pikiranku sendiri. Lalu setelah ini akan seperti apa kita? Tanya Ellen. Harus bertanya padaku? Bukankah selama ini kamu yang membawaku? Aku hanya memberi perasaan. Bila di awal tak dibalas, paling aku hanya terluka sejenak, setelah itu selesai. Tapi kamu yang membawaku sampai ke titik ini, masih harus bertanya padaku. Ellen menggelengkan kepalanya pelan. Sebetulnya aku pun bisa dicintai dengan sederhana, hanya karena aku lahir dari orang kaya bukan berarti hidupku kemewahan. Tapi sejak awal pertemuan kita kamu hanya memandang dari sisi buruk saja, hingga akhirnya aku yang sadar bila aku tidak pernah dicintai. Tapi kamu wanita yang paling aku pentingkan dan aku utamakan. Jawab Ellen. Rima menghela napas panjang, dadanya begitu sesak. Ini adalah patah hati terburuk dalam hidupnya. Terima kasih. Jawabanmu barusan semakin meyakinkan. Rima beranjak dari ranjang. Sekuat tenaga ia berusaha agar pertahanan air matanya tidak runtuh. Ia berjalan dengan sedikit menunduk, menyembunyikan sakit yang tak dapat disembunyikan lewat wajah. Ellen mengacak rambutnya dan terlihat frustasi dengan situasi ini. Ia juga merutuki diri yang tidak bisa menyembunyikan itu dan harus berkata jujur tentang perasaan yang sudah mati-matian ia sembunyikan. Ia mengejar istrinya, tapi langkah Rima lebih cepat.
Ia masuk ke sebuah kamar lain dan menguncinya. Mari kita bicara, Rima. Semua tidak akan selesai dengan cara seperti ini, ucap Ellen dari balik pintu. Rima sama sekali tidak menjawab dan menikmati waktunya yang sendirian di dalam kamar. 2 hari mereka ada di atap yang sama tanpa pertemuan. Hingga pagi ini Rima keluar dengan pakaian yang rapi. Mau kemana kamu? Tanya Ellen masih dengan nada dinginnya. Ke kantor. Jawab Rima sambil duduk dan mengambil roti bakar yang dibuatkan Art. Ada apa? Tumben? Biasanya selalu ogah-ogahan. Mulai hari ini aku akan bekerja, mandiri dan independen. Ellen menatap istrinya heran dan tidak melanjutkan ucapannya. Sikap manja, ceria, dan sangat agresif seolah seketika hilang dari seorang Rima. Mereka pun pergi dalam satu mobil yang sama. Rima masih diam dan membuang muka menatap ke arah jendela. Hingga keduanya tiba di kantor. Rima, kamu kembali ke kantor? Ucap Gayatri menyambut dengan riang. Rima mengangguk dan melihat ke sekitar. Tidak ada yang berubah. Gayatri dan Ellen berada dalam satu ruangan. Dulu ia menganggap biasa, tapi sekarang rasanya lain. Lihat aku, Rima. Aku kemarin beli anting, 2 pasang denganmu. Cantik tidak? Ucap Gayatri menunjuk anting yang dipakainya. Biasa saja, tapi lumayan sih. Jawab Rima. Gayatri mengerucutkan bibirnya. Cantik begini, iya kan, Mas? Tanyanya pada Ellen. Ellen diam tak merespon, kemudian duduk di kursinya. Sementara meja Rima berdampingan dengan Gayatri. Mereka pergi ke meja masing-masing, kemudian Gayatri memberikan berkas pada Ellen. Terlihat Ellen sedikit berbisik, membuat Gayatri tersenyum kecil. Rima memperhatikan dari jauh. Ketika Gayatri meninggalkan ruangan, ia beranjak dan mendekat pada suaminya. Kamu bilang apa pada Gayatri sampai ia tersenyum, Mas? Kenapa, Rima? Simpan cemburumu, ini di kantor. Jawab jujur, aku tahu kamu bukan seorang laki-laki pengecut. Ellen membawa dirinya bersandar pada kursi, lalu menatap Rima pasrah. Katakan, Mas. Tidak penting, Rima. Sudahlah. Ya apa? Aku mengatakan. Pria itu nampak ragu. Rima nyaris menyerah. Yakin itu adalah penambah kesakitan. Namun ia benar-benar ingin tahu. Bagian keempat. Rima menunggu. Ia hanya ingin tahu saja. Ellen masih menatapnya. Kini ia berdiri. Mereka saling berhadapan terhalang meja. Aku mengatakan, kamu cantik dengan anting kecil itu. Rima termangu. Kamu memujinya? Ellen mengangguk ragu dengan wajah bingung dan mungkin juga sebuah perasaan bersalah. Di hadapanku? Ellen terdiam. Bahkan kamu tidak pernah melakukan itu padaku. Ellen masih mematung, menatap Rima dengan perasaan bersalah. Senang juga sepertinya dipuji laki-laki dengan kebohongan manis. Sudah lama tidak ada yang seperti itu padaku. Sepertinya aku harus mulai membuka diri. Lanjut Rima yang kemudian segera berlalu ke mejanya tanpa mendengar balasan apapun dari Ellen. Sepanjang hari ia memasang wajah tak bersahabat, ia pun lebih banyak menyibukkan diri di depan komputer, mempelajari apa yang sudah lama ia tinggalkan. Sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 1 siang. Makan dulu yuk. Ajak Gayatri pada Rima. Duluan saja, tolong pesankan makanan untuk dikirim ke ruangan. Turun dan makanlah bersama. Ajak Ellen. Rima tidak menjawab sama sekali. Sempat menunggu beberapa saat, Ellen dan Gayatri pun keluar. Rima hanya menatap kepergian mereka dengan pedih. Suaminya itu benar-benar tega. Ia kembali mengerjakan pekerjaannya sambil merasakan sakit perut yang selalu melanda setiap datang bulan. Sejenak, ia hentikan aktivitasnya. Ia usap-usap perut yang sakit sampai tak sadar menangis. Kemudian menyembunyikan wajahnya di balik lengan yang bersandar di meja. Ia tak pernah sampai menangis sebelumnya. Tapi kali ini Rima merasa sangat sakit.
entah perut atau hatinya. Tak berapa lama pintu terdengar dibuka, Ellen datang. Dia membawa 2 paket nasi untuk dirinya dan Rima, tapi ia menegang ketika melihat Rima meringis. "Kamu kenapa?" "Perutku sakit," jawabnya dengan wajah merah. Raut manjanya yang lama terlihat perlahan muncul. "Bukan perutku yang sakit, tapi hatiku." Ellen kembali berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Kemudian menarik kursi mendekat pada Rima. Setelah itu ia mencoba menarik pakaian bagian belakang istrinya. "Mau apa?" respon Rima seketika. "Mau ku berikan kayu putih punggung belakangmu? Kan biasa seperti itu." Rima diam, lalu kembali membungkukkan badannya dan sentuhan Ellen terasa membuatnya membaik. Ia selalu sabar mengusap dan memberikan minyak sampai lengekan istrinya mereda, meski berjam-jam. Hampir setiap bulan Ellen lah yang didatangi ketika tamu bulanan melanda. "Kamu istirahat saja di rumah," ucap Ellen. "Tidak, aku mau di sini," jawabnya sambil menyeka air mata. Setelah membaik datang lagi ke kantor. Rima hanya menggelengkan kepalanya. "Dasar si keras kepala," umpat Ellen. Rima tidak menggubrisnya, ia memejamkan mata, merasakan nyaman yang mulai menjalar. "Makan dulu, aku bawakan untukmu." "Gak nafsu makan," jawabnya ketus. Setengah jam kemudian, ia mulai membaik, Gayatri masuk dan mereka kembali sibuk. "Loh, ini makanannya gak dimakan? Kalian berdua belum makan dong?" tanya Gayatri. Rima melihat ke arah bungkusan itu dan baru menyadari bila ternyata suaminya pun belum mengisi perut. Seketika ia merasa bersalah, tapi baik Rima atau Ellen tak ada yang menjawab pertanyaan Gayatri. Mereka berdua tiba di rumah sekitar pukul 8 malam, masih dengan diam dan dingin. "Mas?" panggil Rima. Balas Ellen tanpa melihatnya dan sibuk membuka gesper. "Ternyata aku tidak sanggup mendengar kejujuran kamu saat melihat kamu menatap Gayatri, memujinya, mencintainya. Apa sebaiknya kita berpisah saja?" Ellen yang sejak tadi sibuk sendiri seketika menghentikan aktivitasnya dan melihat ke arah Rima yang terlihat tegar dan tegas memancar di raut wajahnya. "Tidak akan ada perceraian," jawab Ellen tenang seraya berhasil membuka gesper. "Egois," jawab Rima. "Kamu pikir berpisah semudah itu? Kamu pikir semuanya akan lebih mudah ketika hidup bersama dengan orang yang tidak mencintai kita? Bayangkan, 3 tahun kamu bergumul dengan kebohongan, Mas. Apa kamu pikir aku tidak sakit?" Ellen diam, jauh di lubuk hatinya ada sebuah perasaan bersalah. Tapi ia tidak bisa mengungkapkan segala apa yang ia rasakan saat ini. Setelah tidak ada jawaban dari Ellen, dengan kecewa Rima pergi meninggalkan suaminya itu. Tapi ia tidak masuk ke dalam kamarnya, melainkan kamar lain yang selama ini untuk tamu. "Kamarmu di sini, Rima," ujar Ellen seraya memegang tangan istrinya dan menunjuk kamar mereka. "Mulai malam ini, aku tidak ingin satu kamar denganmu. Rasanya aneh berada satu ranjang dengan pria asing. Aku suamimu. Secara status iya. Tapi hatimu bukan." Rima melepaskan pegangan tangannya, kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu. Sementara Ellen mematung menatap istrinya berlalu. Di tempat lain, Gayatri sedang duduk sendiri menyandarkan tubuhnya pada dipan. Ia tinggal di apartemen yang tidak jauh dari kantor, hidup mandiri dan nyaris tidak memiliki pergaulan selain Rima. Sejak dulu, sejak ia ditarik oleh keluarga Rima, ia tidak diizinkan dekat dengan siapapun. Bahkan ketika mereka sekolah, Rima pun selalu marah ketika ia mendapat teman baru, jadi kemanapun Rima harus ditemani dirinya. Sempat ada perasaan lelah di hati Gayatri, tapi ia menyayangi Rima seperti saudaranya sendiri. Sebelum akhirnya Ellen menikah dengan Rima, Gayatri dipanggil oleh kedua orang tua angkatnya itu. Ia disidang semalaman dengan kata-kata yang cukup sakit. "Saya tidak mau tahu, kamu harus ngalah untuk Rima.
Saya tidak ingin anak saya patah hati. Kurang apa kami padamu? Bahkan kami tidak pernah membedakan apapun yang diberikan pada Rima. Ucap Ibu Rima. Saya mencintainya, Bu. Jawab Gayatri. Halah, kamu bisa cari yang lain. Rima itu sakit-sakitan sejak kecil. Saya tidak mau lihat dia sakit karena patah hati. Jadi tolong mengalah. Sebagai manusia biasa ada sakit di hati Gayatri ketika apa yang sudah diberikan menjadi bahan ungkitan. Tapi ucapan Ibu Rima benar. Semua yang sudah diberikan tidak bisa terbalas. Mungkin hanya dengan mengorbankan perasaan kecilnya untuk membalas. Aku oke. Gayatri melihat ponselnya, sebuah jawaban singkat dari Rima datang. Ia tak bisa begitu saja tidak peduli. Bahkan hingga saat ini ia masih berusaha terlihat baik-baik saja, ceria dan merasakan sakit sendiri ketika Ellen yang masih dicintainya begitu mementingkan Rima. Ada sejumput rasa tidak nyaman ketika Ellen mengungkapkan perasaannya. Ingin sekali saja egois dan membalas cinta itu, tapi rasanya Gayatri tidak sanggup. Ia pun beranjak, pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Keluar dari kamar mandi, ponsel Gayatri berdering, sebuah panggilan dari Ellen. Halo? Jawab Gayatri. Maaf aku ganggu malam-malam begini. Laporan tadi sudah kamu kirim ke email belum? Sudah, Mas? Gak ada? Bisa kamu kirim ulang? Mauku kerjakan malam ini. Baik. Kamu baik-baik saja? Aku oke. Kamu terdengar lemas. Mungkin karena baru pulang saja. Jawab Gayatri. Jaga kesehatan, jangan terlalu lelah. Kamu masih sering mimisan. Iya, Mas. Rima yang hendak masuk ke dalam kamar tak sengaja mendengar percakapan terakhir suaminya itu. Ia yakin bila yang ditelepon adalah Gayatri. Sebuah rasa sakit sudah tak bisa diungkapkan, tapi ia memilih untuk diam sekarang. Membalas dengan elegan baik untuk Ellen ataupun Gayatri. Sementara Ellen termangu ketika panggilan telepon ditutup dan ia melihat Rima sedang mematung di ambang pintu. Raut wajah Ellen seketika memucat.